Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari bab 8 yang berjudul Dampak Teknologi Informasi pada Produktivitas dan Kualitas Hidup. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu saya Randy Saputra dengan NPM 2478292 sebagai pemateri 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya sebagai pemateri yang kedua, izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478293. Dan saya Devi Mingga Putri dengan NPM 2478272. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Kami berharap melalui presentasi ini kita semua bisa memahami pada dampak teknologi informasi pada produktivitas dan kualitas hidup. Maka dari itu mari kita bersama-sama menyimak materi kami dan semoga bisa menjadi bahan diskusi yang menarik bagi kita semua. Di slide pertama ini kita masuk ke tema besar materi kita, yaitu tentang bagaimana teknologi informasi memberikan dampak pada produktivitas dan kualitas hidup manusia. Secara umum, teknologi informasi itu bukan cuma alat, tapi udah jadi bagian dari kehidupan modern yang ngatur cara kita kerja, belajar, dan berinteraksi. Teknologi informasi membantu dalam hal efisiensi. Misalnya pekerjaan yang dulunya harus dikerjakan manual dan butuh waktu yang lama, sekarang bisa selesai jauh lebih cepat karena ada bantuannya komputer, internet, dan sistem yang diotomatisasi. Contohnya mulai dari urusan administrasi perkantoran, pemrosesan data, layanan publik, sampai proses bisnis perusahaan. Semuanya sekarang banyak mengandalkan teknologi informasi untuk mempercepat alur kerja. Selain itu, kualitas hidup juga meningkat. Akses informasi menjadi lebih mudah, layanan publik lebih cepat, komunikasi lebih praktis, dan hiburan lebih beragam. Tapi di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan yang baru, seperti ketergantungan teknologi, isu keamanan data, dan kesenjangan digital antar daerah atau kelompok masyarakat. Jadi di bab ini kita akan membahas bagaimana teknologi memberikan dampak positif sekaligus tantangan yang harus kita waspadai. Oke, next slide. Baik, kita masuk ke slide kedua, yaitu di sini ada kutipan yang cukup kuat dari Bill Clinton. Sangat berbahaya jika setengah dunia berada di garis depan teknologi, sementara setengah lainnya berjuang untuk bertahan hidup. Kutipan ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi itu enggak selalu dirasakan secara merata oleh semua orang ya. Kalau kita lihat konteksnya, negara-negara maju sudah punya akses teknologi yang super cepat melalui internet, kecepatan tinggi, fasilitas digital yang modern, sampai riset teknologi baru. Sementara negara yang berkembang atau negara miskin masih berkutat dengan masalah akses seperti listrik dan infrastruktur jaringan. Kesenjangan ini bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal peluang hidup. Mereka yang punya akses teknologi punya peluang besar untuk melangkah lebih maju, berkembang, dan mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Sementara kelompok yang ketinggalan, teknologi jadi makin sulit untuk bersaing. Jadi kutipan ini mengingatkan kita bahwa perkembangan teknologi itu sangat bagus. Tapi kalau diimbangi dengan pemerataan yang rata, hasilnya bisa menciptakan ketimpangan sosial yang makin jauh. Next slide, please. Di slide ketiga ini kita masuk ke contoh nyata bagaimana pemerintah mencoba mengatasi kesenjangan teknologi, yaitu melalui program e-rate di Amerika Serikat. Program ini dirancang untuk menyediakan akses internet bagi sekolah dan perpustakaan, terutama yang ada di daerah terpencil atau kurang mampu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan
semua siswa punya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Dengan adanya internet di sekolah, siswa bisa mencari informasi, belajar materi baru, dan terhubung dengan sumber belajar digital yang sebelumnya tidak bisa mereka akses dan bisa mereka miliki. Program seperti ini jadi contoh bahwa pemerintah punya peran penting dalam memperluas akses teknologi, supaya tidak hanya dinikmati orang yang tinggal di kota besar atau berasal dari keluarga yang mampu saja. Program serupa juga mulai banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk juga negara kita sendiri yaitu Indonesia, dengan berbagai bentuk bantuan internet yang ada di sekolah. Oke, next slide please. Di slide keempat ini, yaitu judulnya kasus penyalahgunaan program IRED. Dijelaskan sisi lain dari program IRED, yaitu adanya kasus penyalahgunaan. Jadi walaupun programnya itu bertujuan baik, kenyataannya masih saja ada oknum yang memanfaatkan proyek ini untuk keuntungannya pribadi. Penyalahgunaan ini biasanya terjadi dalam bentuk korupsi dana, markup harga, atau manipulasi kontrak. Misalnya, penyedia jasa mengajukan biaya yang tinggi untuk layanan internet, padahal kualitasnya sangat rendah. Atau ada pihak-pihak yang menerima jatah dari anggaran program tersebut. Kasus-kasus macam ini menunjukkan bahwa teknologi aja itu nggak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana program tersebut dikelola. Tanpa pengawasan yang baik, proyek teknologi publik bisa diselewengkan dan manfaatnya tidak jadi maksimal. Dari sini kita belajar bahwa implementasi teknologi informasi dalam skala besar harus didukung oleh transparansi, audit yang jelas, dan pengawasan yang ketat, supaya tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Next slide please. Sini pada slide 5 yaitu dampak IRED. Kita melihat dampak dari program IRED setelah beberapa tahun programnya berjalan. Walaupun ada penyalahgunaan seperti di slide sebelumnya, program ini tetap menyediakan dampak positif yang sangat besar, terutama di dunia pendidikan. Salah satu dampak paling signifikannya adalah meningkatnya konektivitas sekolah hingga lebih dari 90%. Artinya mayoritas sekolah di Amerika Serikat akhirnya bisa mengakses internet dengan stabil. Dan ini membuka banyak peluang untuk pembelajaran baru. Siswa dan mahasiswa jadi bisa memakai sumber belajar digital, guru bisa akses materi yang online, dan proses belajar mengajar jadi lebih interaktif. Dan selain itu juga fasilitas perpustakaan juga meningkat. Masyarakat bisa mencari informasi melalui komputer publik, akses buku digital di internet, dan layanan pendidikan juga melalui internet. Dan program IRED membuktikan bahwa ketika teknologi diterapkan dengan baik, dampaknya bisa sangat besar dan benar-benar membantu memajukan kualitas pendidikan. Pada intinya, meskipun ada masalah dalam prosesnya, manfaat yang diberikan program IRED tetap jauh lebih besar, terutama dalam membantu masyarakat yang sebelumnya tidak punya akses teknologi sama sekali, dan sekarang bisa mengakses teknologi internet itu tersebut. Jadi, pada yang saya sampaikan tadi itu mencakup tentang pengertian umum tentang dampak teknologi informasi, pandangan tokoh dunia terhadap kesenjangan teknologi, hingga contoh nyata penerapan teknologi dalam dunia pendidikan seperti program IRED tadi, dan dampaknya bagi masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang standar hidup dan teknologi informasi. Oke, jadi
Kita semua pasti tahu bahwa perkembangan teknologi informasi atau TI saat ini sangat cepat dan luas. Hampir semua aspek kehidupan kita sudah terhubung dengan teknologi. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga gaya hidup. Nah, tapi di balik itu semua, ada hal yang menarik yang perlu kita pahami, yaitu bagaimana sebenarnya teknologi informasi bisa meningkatkan standar hidup manusia. Oke, seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, TI berperan besar dalam meningkatkan standar hidup melalui peningkatan pendapatan dan efisien ekonomi. Nah, maksudnya bagaimana? Dengan adanya teknologi, pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya, penggunaan sistem digital di perusahaan bisa menghemat waktu administrasi, mempercepat transaksi, dan mengurangi kesalahan manusia. Oke, selain itu, kemajuan TI atau teknologi informasi juga membuka banyak peluang ekonomi baru. Misalnya, di era sekarang, orang bisa bekerja dari rumah, membuka bisnis online, atau menjadi kreator digital. Jadi, untuk masyarakat punya lebih banyak cara untuk memperoleh penghasilan tanpa harus terbatas oleh lokasi atau waktu. Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi global, negara-negara dengan infrastruktur teknologi informasi yang kuat cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Contohnya negara seperti Korea Selatan, Jepang, atau Singapura. Mereka mempunyai sistem teknologi informasi yang canggih dan merata, mulai dari pendidikan, transportasi, hingga pelayanan publik. Nah, hasilnya produktivitas masyarakat meningkat, ekonomi lebih stabil, dan kualitas hidup warganya pun jauh lebih baik. Nah, sebaliknya di negara yang masih tertinggal dalam bidang teknologi informasi, masyarakat seringkali kesulitan mengakses pendidikan online, layanan kesehatan digital, bahkan informasi penting yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teknologi informasi bukan hanya soal kemajuan teknologi itu sendiri, tapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oke, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap standar hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kualitas hidup secara umum. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk terus memperkuat infrastruktur TI agar masyarakat bisa merasakan manfaat secara merata. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai standar hidup dan teknologi informasi. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas lagi setelah tadi kita membahas tentang bagaimana teknologi informasi bisa meningkat standar hidup. Sekarang saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang produktivitas. Oke, kita lanjut slide dulu. Kita next. Oke, jadi kita semua pasti sepakat bahwa dalam dunia kerja, kata produktif itu sangat penting. Nah, teknologi informasi atau teknologi TI berperan besar dalam membantu kita untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kalau dulu pekerjaan banyak dilakukan secara manual, sekarang dengan bantuan teknologi informasi, semuanya bisa dilakukan dengan lebih cepat, otomatis, dan akurat. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide ini, teknologi informasi memungkinkan proses kerja menjadi lebih efisien. Contohnya di dunia perkantoran sekarang, banyak yang digunakan sistem otomatisasi seperti manajemen data, laporan keuangan digital, hingga aplikasi kolaborasi seperti Google Workspace atau Microsoft Teams. Dengan alat-alat tersebut, pekerjaan yang biasanya butuh waktu berjam-jam bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Oke, selain itu, akurasi juga meningkatkan karena teknologi informasi mampu meminimalisir kesalahan manusia. Misalnya, ketika kita menggunakan sistem barcode di toko atau gudang, percatatan stok lebih akurat dan lebih cepat dibandingkan dengan pencatatan manual. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi bukan hanya mempercepat pekerjaan, tapi juga meningkatkan ketepatan dan hasilnya. Oke, bukan hanya individu, tapi organisasi yang menerapkan teknologi informasi dengan baik juga akan merasakan manfaatnya. Misalnya, perusahaan yang menggunakan sistem customer service berbasis AI atau chatbot dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif kepada pelanggan,
kapanpun itu dan dimanapun itu. Oke, akhirnya kualitas dan efektivitas layanan meningkat dan kepuasan pelanggan pun ikut naik. Oke, begitu juga di sektor publik seperti pelayanan administrasi pemerintahan dengan adanya sistem online, masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama, cukup mengisi data melalui website. Nah, ini kan sudah jelas membuat proses pelayanan jauh lebih baik dan efisien dan transparan. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa produktivitas sangat bergantung pada sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan dengan optimal. Semakin baik penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi, semakin tinggi pula produktivitas dan kualitas hasil kerjanya. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai slide ini atau slide produktivitas dan teknologi informasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pada slide ini membahas bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas. Sekarang kita juga perlu melihat sisi lain dari penerapan, yaitu tantangan dalam produktivitas teknologi informasi. Nah, meskipun teknologi informasi memberikan banyak manfaat seperti efisiensi, kecepatan, dan ketepatan, penerapannya tidak selalu berjalan mulus dalam praktiknya. Ada beberapa tantangan yang membuat hasilnya tidak langsung terasa, terutama di tahap awal implementasi. Nah, jadi tantangannya pertama adalah soal adaptasi dan pelatihan. Seperti yang tertera pada slide, manfaat teknologi informasi terkadang baru bisa dirasakan dalam jangka panjang karena butuh waktu bagi pengguna atau beradaptasi. Ketika sistem baru diperkenalkan, tidak semua orang langsung bisa menggunakan dengan lancar. Nah, dibutuhkan pelatihan, pendampingan, bahkan perubahan budaya kerja agar teknologi benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal. Misalnya ketika sebuah perusahaan beralih dari sistem manual ke sistem digital, pasti akan ada masa transisi. Karyawan harus belajar cara menggunakan software baru, memahami fitur-fiturnya, dan menyesuaikan cara kerja mereka. Jadi dalam tahap ini, produktivitas justru bisa sedikit menurun sebelum akhirnya meningkat setelah semuanya orang terbiasa. Oke, jadi untuk tantangannya berikutnya adalah biaya investasi. Awal yang besar, tidak bisa dipungkiri penerapan teknologi informasi memerlukan dana yang cukup besar, baik untuk pembelian perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan sumber daya manusia. Bagi organisasi besar, mungkin hal ini bukan masalah yang besar, tapi bagi lembaga pendidikan kecil atau UMKM dan institusi dengan anggaran terbatas, hal ini bisa menjadi kendala yang cukup serius. Contohnya untuk sekolah yang ingin menerapkan sistem pembelajaran berbasis digital, perlu membeli komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya. Kalau anggarannya terbatas, otomatis penerapan teknologinya jadi tertunda atau tidak maksimal. Namun, meskipun tantangannya besar, jika dilihat dari jangka panjang, investasi di bidang teknologi informasi ini sangat menguntungkan. Setelah masa adaptasinya selesai, biasanya produktivitas meningkat signifikan dan biaya operasional bisa ditekankan. Jadi, kuncinya ada pada bagaimana sebuah organisasi mampu mengelola proses transisi tersebut. Jadi, kesimpulannya, tantangan produktivitas teknologi informasi terletak pada dua hal utama, waktu, adaptasi, dan besarnya biaya awal. Tapi dengan perencanaan yang matang dan komitmen untuk terus belajar, kedua tantangan ini bisa diatasi dan justru membawa manfaat besar di masa depan. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang telework atau yang biasa kita kenal dengan istilah kerja jarak jauh. Jadi telework ini adalah suatu dampak besar dari perkembangan teknologi informasi, terutama dalam dunia kerja modern. Kalau dulu kita harus datang ke kantor untuk bekerja, sekarang berkat kemajuan teknologi komunikasi, kita bisa bekerja dari mana saja, dari rumah,
dari kafe, bahkan dari luar negeri pun bisa. Nah, model kerja seperti ini mulai populer sejak adanya koneksi internet yang cepat dan stabil, serta munculnya berbagai platform kerja digital seperti Zoom, Slack, Microsoft Teams, dan Google Workspace. Semua itu membuat komunikasi dan kolaborasi tetap bisa dilakukan walaupun kita tidak berada di tempat yang sama. Oke, salah satu alasan utama kenapa telework semakin diminati adalah karena memberikan fleksibilitas waktu. Jadi karyawan bisa mengatur jam kerjanya sendiri menyesuaikan dengan ritme produktivitas mereka. Misalnya ada orang yang lebih fokus bekerja di pagi hari, ada juga yang lebih aktif di malam hari. Dengan sistem kerja jarak jauh, hal itu bisa dilakukan. Selain fleksibel, telework juga lebih efisien dari sisi biaya, baik perusahaan maupun karyawan bisa menghemat pengeluaran seperti biaya transportasi, makan siang, atau sewa kantor. Bahkan beberapa perusahaan besar sudah mulai beralih ke sistem kerja hybrid karena dinilai dengan hemat dan tetap produktif. Kita bisa lihat contohnya di era pandemi COVID-19, beberapa tahun lalu, hampir semua pekerjaan terutama di bidang teknologi, administrasi, pendidikan, dan keuangan berpindah ke sistem kerja jarak jauh. Banyak orang akhirnya sadar bahwa pekerjaan ternyata bisa tetap berjalan dengan baik tanpa harus berada di kantor setiap hari. Bahkan sampai sekarang banyak perusahaan tetap mempertahankan sistem telework karena terbukti membuat karyawan lebih nyaman dan seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa telework ini merupakan bentuk nyata dari bagaimana teknologi informasi mengubah cara kita bekerja dengan dukungan teknologi komunikasi, kerja tidak lagi terikat tempat dan waktu, tapi lebih berfokus pada hasil dan produktivitas. Namun, tentu saja telework ini juga memiliki tantangan seperti kebutuhan disiplin diri, koneksi internet yang stabil, dan komunikasi yang efektif. Tapi kalau hal-hal itu bisa diatasi, maka kerja jarak jauh akan menjadi model kerja masa depan yang efisien dan fleksibel. Oke, untuk penjelasan dari telework mungkin itu saja. Oke, selanjutnya kita lanjut slide. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa itu telework atau kerja jarak jauh serta manfaatnya. Sekarang akan membahas sisi lain yaitu pro dan kontra dari penerapan sistem kerja jarak jauh ini. Oke, seperti halnya inovasi lain, telework juga punya dua sisi. Di satu sisi memberikan banyak keuntungan, tapi di sisi lain juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Jadi, supaya kita menilai secara objektif, mari kita bahas satu persatu, mulai dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk pro atau kelebihan telework, yang pertama adalah di sisi pro atau kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu dapat menghemat waktu. Karena pekerjaan tidak perlu datang ke kantor, waktu berjalan bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih produktif. Misalnya, waktu yang biasanya dipakai untuk macet di jalan bisa dialihkan untuk olahraga, belajar, atau menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat. Yang kedua, untuk kelebihannya yaitu fleksibel waktu. Nah, telework ini memungkinkan kita mengatur sendiri jam kerja dan menyesuaikan dengan kondisi pribadi dan lingkungan. Bagi banyak orang, ini membuat produktivitas meningkat karena mereka bisa bekerja di waktu yang paling nyaman. Dan kelebihan yang ketiga, telework juga sangat cocok untuk pekerja difabel. Karena dengan sistem kerja jarak jauh, mereka bisa bekerja dari rumah tanpa harus mengalami kesulitan mobilitas. Jadi, telework ini membuka peluang kerja yang lebih eksklusif dan serta bagi semua kalangan. Oke. Dan sekarang di sisi kontra atau kekurangan telework ini, namun di balik semua keuntungan itu telework juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah rasa isolasi karena bekerja sendirian dari rumah,
sebagian orang merasa kurang berinteraksi dengan rekan kerja yang lain. Lama-kelamaan, hal ini bisa menimbulkan rasa bosan atau bahkan menurunkan motivasi kerja mereka. Yang kedua adalah tantangan dalam menjaga disiplin diri. Saat bekerja di rumah, godaan untuk bersantai atau menunda pekerjaan lebih besar dibandingkan di kantor. Maka dari itu, pekerjaan jarak jauh harus punya manajemen waktu dan tanggung jawab pribadi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, keamanan data juga menjadi masalah penting karena semua aktivitas dilakukan secara online. Resiko kebocoran data atau serangan cyber jadi lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan digital yang lebih kuat untuk melindungi informasi penting. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa telework ini memiliki banyak kelebihan seperti efisien waktu, fleksibilitas, dan inklusivitas, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan seperti rasa isolasi, masalah disiplin, dan keamanan data. Nah, intinya keberhasilan kerja jarak jauh sangat tergantung pada bagaimana seseorang dan organisasinya mengelola sistem ini dengan baik. Kalau kita menyeimbangkan antara manfaat dan tantangannya, maka telework bisa menjadi model kerja masa depan yang efektif dan berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemateri yang kedua. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lebih dalam lagi untuk membahas materi selanjutnya. Oke, untuk rekan saya dipersilakan. Next. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan yang pertama ke slide 11 yaitu kesenjangan digital. Jadi di slide 11 ini kita akan membahas tentang kesenjangan digital. Jadi gini, kesenjangan digital itu sebenarnya kondisi di mana nggak semua orang itu punya kesempatan yang sama buat mengakses teknologi, baik itu akses internet, perangkat digital kayak laptop ataupun smartphone, sampai keterampilan dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Masalah ini muncul dari beberapa faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi. Masih banyak masyarakat yang secara finansial itu belum mampu membeli perangkat ataupun membayar langganan internet tiap bulannya. Kedua, faktor pendidikan. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya punya perangkat, tapi nggak ngerti cara pakainya, sehingga akhirnya nggak bisa memanfaatkan teknologi untuk hal yang lebih produktif. Ketiga, faktor wilayah atau infrastruktur. Jadi di kota-kota besar internet itu kan gampang didapat ya, gampang diakses. Tapi di daerah terpencil atau pedesaan, sinyal itu kadang masih jadi barang mewah gitu, masih susah diaksesnya. Yang bikin masalah ini serius itu adalah dampaknya. Misalnya nih, dalam pendidikan, anak-anak yang nggak punya akses internet jadi tertinggal dibanding teman-temannya yang mempunyai akses internet. Dalam pekerjaan juga sama, karena banyak lowongan ataupun pekerjaan itu menuntut kemampuan digital minimal. Jadi mereka yang tidak punya akses yang otomatis tersisih gitu. Kesenjangan digital ini kayak masih batas lah memisahkan antara kelompok masyarakat yang bisa ikut berkembang dalam era digital dan juga kelompok yang tertinggal. Makanya isu ini penting banget untuk dibahas. Next slide. Nah, masuk ke slide 12, kita akan membahas tentang gimana cara mengurangi masalah kesenjangan digital tadi. Jadi, sebenarnya udah banyak upaya yang dilakukan baik dari pemerintah, sekolah, komunitas, maupun perusahaan teknologi. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur. Pemerintah biasanya membangun jaringan internet sampai ke desa-desa ataupun daerah 3T, supaya masyarakat di sana itu bisa akses yang sama. Tapi, tanpa infrastruktur, mustahil teknologi bisa dinikmati secara merata. Yang kedua, itu penyediaan perangkat dengan harga terjangkau atau program bantuan perangkat. Misalnya pembagian laptop untuk sekolah, bantuan kuota untuk internet, atau pembuatan fasilitas wifi gratis di tempat umum. Program-program kayak gini membantu banget untuk masyarakat yang nggak punya perangkat sendiri. Yang ketiga, pelatihan literasi digital. Ini penting karena walaupun orang punya akses, kalau ia nggak bisa pakai teknologinya ya tetap sama aja. Pelatihan kayak cara browsing informasi, mengoperasikan aplikasi kantor, sampai keamanan digital itu sangat membantu masyarakat supaya bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mereka.
Selain itu, perkembangan smartphone yang semakin murah dan semakin canggih juga berperan sangat besar ya. Karena sekarang banyak layanan digital itu bisa diakses dari HP, sehingga masyarakat bisa terhubung lebih mudah. Jadi, kalau semua usaha ini terus dijalankan, kesenjangan digital yang tadinya besar bisa perlahan mengecil. Next slide. Selanjutnya di slide 13 ini kita masuk ke penerapan TI dalam bidang kesehatan. Sektor kesehatan ini adalah salah satu sektor yang paling banyak terbantu oleh teknologi informasi ya. Ada dua contoh utama yang sering dibahas yaitu electronic health record dan telemedicine. Electronic Health Record atau EHR ini adalah sistem yang menyimpan data medis pasien dalam bentuk digital. Jadi, semua informasi mulai dari riwayat penyakit, alergi, obat yang baik yang pernah dikonsumsi maupun belum, sampai hasil tes laboratorium semua tersimpan secara rapi di sistem ini. Keuntungannya, data itu bisa diakses kapan saja oleh tenaga medis tanpa harus bongkar-bongkar arsip kertas. Ini jelas bikin pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih efisien ya. Terus yang kedua ada telemedicine. Ini adalah layanan konsultasi kesehatan secara online, di mana pasien itu bisa konsultasi lewat video call, chat, ataupun aplikasi tanpa harus datang ke rumah sakitnya. Layanan kayak gini sangat berguna banget, terutama buat orang-orang yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, ataupun ketika kondisi tidak memungkinkan buat datang langsung. Jadi, teknologi informasi ini benar-benar bikin layanan kesehatan jadi lebih terjangkau, fleksibel, dan lebih modern. Next slide. Di slide 14 ini kita bahas manfaat TI dalam kesehatan secara lebih mendalam ya. Yang pertama, teknologi bikin pelayanan medis jadi jauh lebih cepat. Dokter nggak perlu lagi cek-cek berkas kertas ataupun nunggu arsip yang ditemukan. Semua data pasien itu bisa diakses dalam hitungan detik dari sistem digital. Ini sangat membantu terutama dalam situasi yang darurat ya, yang sangat genting. Lalu yang kedua, teknologi bikin data kesehatan jadi lebih akurat, di mana sistem digital itu bisa meminimalisir risiko salah catat, salah baca, ataupun hilangnya berkas. Dengan data yang akurat, keputusan medis juga lebih cepat dan tepat. Misalnya, dokter bisa melihat riwayat alergi obat pasien dengan lebih jelas sehingga bisa menghindari kesalahan pemberian. Selain itu juga konsultasi jarak jauh atau telemedicine itu juga merupakan suatu perubahan besar ya, di mana pasien bisa dapat layanan medis tanpa harus mengantri berjam-jam. Bahkan sekarang banyak aplikasi yang memungkinkan pasien itu memantau kondisi tubuhnya sendiri, seperti catatan tekanan darah, denyut jantung, hingga reminder minum obat. Jadi manfaat TI itu bukan cuma soal kecepatan, tapi juga tentang kenyamanan, keamanan, dan juga peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Next slide. Walaupun manfaatnya besar ya, di slide 15 ini dijelaskan bahwa ada juga tantangan dan penerapan TI di sektor kesehatan. Tantangan yang paling utama adalah keamanan data. Data medis itu termasuk data yang sensitif ya, sehingga kalau bocor resikonya itu sangatlah besar. Banyak kasus kebocoran data yang disebabkan oleh sistem keamanan rumah sakit yang belum memadai. Makanya, rumah sakit harus benar-benar menerapkan teknologi keamanan data yang lebih kuat dan akurat. Tantangan berikutnya adalah biaya implementasi. Untuk beralih ke sistem digital, rumah sakit itu perlu beli perangkat baru, software, server, dan juga melakukan pelatihan untuk semua tenaga medisnya. Itu butuh biaya yang besar dan tidak semua fasilitas kesehatan mampu melakukannya. Lalu ada masalah integrasi sistem. Banyak rumah sakit ataupun klinik itu menggunakan sistem yang berbeda-beda. Jadi ketika data pasien harus ditransfer ke fasilitas lain, sering terjadi ketidakcocokan format. Ini bikin proses jadi lebih rumit dan butuh standarisasi. Jadi walaupun TI membawa banyak keuntungan, implementasinya butuh kesiapan dari berbagai sisi. Bukan cuma teknologi, tapi juga anggaran, keamanan, dan sumber daya manusianya. Next slide.
Nah, di slide terakhir ini kita akan ambil kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan. Jadi, secara umum, teknologi informasi itu punya dampak besar dalam banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari produktivitas kerja, kualitas hidup, pendidikan, sampai dengan kesehatan. Teknologi informasi itu membantu proses jadi lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih akurat. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan yang harus diperhatikan. Kesenjangan digital masih jadi masalah besar dikarenakan tidak semua orang itu punya akses yang sama terhadap teknologi. Selain itu, masalah keamanan data, etika profesi, dan kesiapan sumber daya manusia itu juga jadi faktor yang perlu diperhatikan supaya pemanfaatan teknologi itu benar-benar memberikan dampak yang positif. Kesimpulannya adalah, teknologi itu ibarat pedang bermata dua, punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi juga membawa risiko jika tidak digunakan dengan bijak dan tidak diatur dengan baik. Tugas kita adalah memastikan teknologi dimanfaatkan secara merata, aman, dan sesuai etika, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri pertama atau moderator. Oke, terima kasih pada rekan-rekan saya telah membantu menyampaikan presentasi. Jadi demikianlah presentasi kami mengenai dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi kita semua tentang bagaimana teknologi informasi membentuk dunia modern saat ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami harap presentasi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan pengetahuan bagi para penonton yang menonton video ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.